Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Bagi manusia, tujuan atau cita-cita itu harus lebih besar daripada tugas atau cara yang dipakai untuk mencapai tujuan itu. Dan juga petugasnya atau orangnya tidak boleh lebih besar dari tujuan atau cita-cita itu. Saya mau memberi gambaran yang sangat sederhana. Tugas kepolisian itu adalah tugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka seorang petugas kepolisian yang ada di jalan raya, dia bertugas untuk menjaga keselamatan dan juga ketertiban di jalan raya. Maka seorang petugas tidak boleh melebihi dari tujuan itu. Ketika seorang polisi kemudian merasa lebih tinggi dari tujuan itu, maka dia bisa berbuat sewenang-wenang. Dia bisa membuat aturan sendiri. Dia bisa membuat keputusan-keputusan sendiri yang melemahkan tujuan itu sendiri. Maka pada saat ini mari kita menyimak apa yang dikatakan Yesus yang bisa kita lihat dalam terang peristiwa tadi. Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10 menggambarkan bagaimana kita ini sebagai hamba-hamba Allah juga tidak boleh membuat kita lebih besar dari tujuan yang mau dicapai oleh hamba-hamba Allah ataupun tujuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri bagi kita. Maka bagi hamba-hamba Allah, Yesus berkata demikian. Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah tulis Lukas bab 17 ayat 10. Maka kita melihat kembali bahwa di balik tujuan ada tugas yang memang harus disandang. Tetapi tujuan itu harus lebih besar. Maka dapat dimengerti mengapa kemudian Yesus rela merendahkan dirinya untuk mencapai tujuan keselamatan manusia yang telah direncanakan oleh Bapa. Oleh karena itulah mengapa kita bisa mengerti bahwa Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia untuk kita dan menjadi penebus dosa kita dengan mati, tetapi bukan hanya mati, tetapi mati di atas kayu salib yang hina. Ini suatu contoh radikal. Adakah itu kaitannya dengan spiritualitas pelayanan kita? Tentu ada. Misalkan spiritualitas pelayanan dalam keluarga. Seorang suami itu mempunyai tugas untuk mencari nafkah, untuk membuat suatu tujuan supaya keluarganya sejahtera. Tugasnya adalah membangun karir. Tetapi jangan lupa, jangan sampai karir itu atau tugas itu diutamakan lebih dari tujuan. Maka apabila seorang ayah begitu mengunggul-unggulkan, membesar-besarkan karirnya, maka dia akan menjadi lupa apa tujuan dia bekerja. Apa tujuan dia membesarkan perusahaannya? Dalam saat-saat semacam itu, mungkin sang istri akan merasakan ketidakadilan. Kurangnya cinta kasih. Demikian juga anak-anaknya, anak-anak mereka juga akan merasakan kekurangan perhatian, kekurangan cinta kasih, tidak merasa sejahtera. Maka petugas pribadi, siapapun itu, dalam keluarga, dalam gereja, dalam negara, tidak boleh lebih tinggi dari tujuan yang mau dicapai.
Saudara-saudariku, jangan sampai membesarkan tugas, tetapi lupa akan tujuan. Kita masing-masing memang mempunyai tugas, tetapi mari kita mengutamakan tujuan kita dalam hidup menggereja, dalam hidup berkeluarga, dan dalam hidup bermasyarakat. Amin.